Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat-nikmat Allah apapun bentuknya, termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat berupa rizki, dan rizki dibagi menjadi dua. Yang pertama rizkun am dan yang kedua rizkun khas, rizki yang umum dan rizki yang khusus. Rizki yang umum Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai maupun orang-orang yang tidak Allah cintai. Bisa berupa harta, di dalamnya termasuk tempat tinggal, kendaraan, makanan dan minuman, pakaian dan lain-lainnya. Maka rizki yang bersifat umum ini Allah berikan kepada siapapun di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun rizki yang khusus, di antaranya salah satunya adalah kemampuan seorang hamba ketika bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu rizki yang khusus itu adalah ketika seseorang mampu beribadah, mampu beramal soleh, maka ini merupakan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja, dan tidak diberikan kepada orang-orang yang Allah murkai dan Allah benci. Maka pada pagi hari ini, selain rizki-rizki yang lainnya, kita mendapatkan rezeki diberi kemampuan beramal salih. Kita bangun tidur, kita ambil air wudu, kita berwudu dengan menyempurnakan wudu, ini adalah amal salih. Kemudian langkah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga amal salih. Kemudian kita datang di majelis ilmu, kita hadir di masjid atau di musola ini, melaksanakan banyak sekali ibadah. Di antaranya sholat sunnah, sholat subuh berjamaah, zikir setelah sholat, dan juga duduk di dalam majelis ilmu. Maka semua ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wajib kita syukuri. Semoga dengan rasa syukur ini kita mendapatkan
kebaikan-kebaikan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, diteguhkan dan ditetapkan nikmat-nikmatnya untuk kita, bahkan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa saya juga mengajak kepada diri saya sendiri khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian, hendaknya kita selalu memperhatikan niat kita, khususnya memanage niat kita. Setiap kita akan beramal soleh, mari kita berupaya dan berusaha kita cek apakah sebuah amal soleh ini bisa kita manajemen dari sisi niat menjadi ibadah yang sekali waktu satu jenis amalan tapi niatnya beberapa niat, atau yang disebut multi niat, mungkin saya menamakannya. Satu amalan di satu waktu bahkan di satu tempat, tapi niat kita lebih dari satu sehingga nilai pahalanya lebih besar. Seperti pada pagi hari ini kita duduk bersama di sini, kalau niatnya thalabul ilm, belajar agama, dapat satu pahala atau satu jenis pahala, yaitu pahala thalabul ilm. Maka kita tambahkan niat yang lainnya, diantaranya kita niatkan dalam rangka memakmurkan rumah Allah, maka ini juga berpahala. Kita tambahkan lagi niatnya dalam rangka memperkuat ukhuwah di antara kita, maka dapat tambahan pahala lagi. Kemudian bisa kita tambahkan lagi bahwa sebenarnya kita datang ke sini dalam rangka upaya, kalau orang Jawa bilang dolek tombo, cari obat. Ya. Apa maksudnya cari obat? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, di antaranya dalam kitab beliau, kitab Ad-Da'u wad-Dawa, di halaman-halaman pertama setelah muqaddimah, beliau membahas tentang berbagai macam penyakit, dan di mana beliau juga membawakan hadis-hadis sahih bahwasanya setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka penyakit ini, kata beliau, jenisnya sangat banyak sekali. Ya. Penyakit badan saja jenisnya mungkin ribuan. Ya. Dan juga ada penyakit hati, ada penyakit ruh atau penyakit mental. Bahkan beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah menyatakan bahwasanya kebodohan itu adalah penyakit. Ya. Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, innal jahla da'un wa shifa'uhus su'al. Sesungguhnya kebodohan dalam urusan agama ini sebuah penyakit. Maka obatnya adalah dengan bertanya, obatnya dengan belajar, obatnya dengan hadir di majelis ilmu. Maka sebenarnya kita hadir di sini salah satunya adalah dalam rangka mencari obat. Saya dan panjenengan semuanya hadir di sini bersama-sama ingin mengangkat, menghilangkan yaitu kejahilan dalam urusan agama dengan cara kita belajar bersama, mengkaji ya agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kita ke sini sedang mencari obat, atau orang Jawa bilang dolek tombo. Jadi kalau di jalan ada yang bertanya, mau kemana Pak? Dolek tombo. Kemana? Ke Langgar Kidul. Loh, jenengan sakit nopo? Ya, saya sudah belajar agama, tapi mungkin saya masih punya penyakit, yaitu penyakit kebodohan dalam urusan agama. Maka saya datang ke sana untuk mencari obatnya, yaitu bersama-sama belajar, bertafakuh fiddin, memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadirnya kita di tempat ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk wisata dan hiburan orang-orang beriman. Dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, yang bernama rihlah dalam arti wisata, maka pengertiannya waktu itu adalah seseorang melakukan safar, perjalanan, dan perjalanan ini disebut sebagai perjalanan religius. Ya, di masa jahiliyah mereka melakukan safar dengan cara menyusahkan diri, berat sekali. Melakukan safar dalam keadaan susah, payah, capek, lelah.
dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Maka setelah Rasulullah SAW diutus, para sahabat pun pernah berkonsultasi kepada Rasulullah tentang hukumnya safar dalam rangka berwisata secara religi. Maka Rasulullah SAW mengarahkan, dan para ulama kurang lebihnya merangkum ada 5 poin di mana wisata kita kalau menyangkut atau berkaitan dengan salah satu dari 5 poin ini, atau mungkin lebih dari yang 5 ini, bukan hanya salah satu, bisa 2, 3 dan seterusnya, namun tidak lepas dari salah satu yang 5, maka wisata dan mencari hiburan tersebut berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bila salah satu berkaitan dengan salah satu dari 5 poin ini. Yang pertama, wisata orang-orang beriman yaitu ketika mereka melakukan sebuah ibadah. Ketika para sahabat bertanya tentang safar tadi dengan cara menyusahkan diri, bercapek-capek, bersusah payah, maka Rasulullah menyatakan, beliau bersabda, inna siyahatal mu'mini al-jihadu fi sabilillah. Sesungguhnya wisatanya orang-orang beriman itu dengan jihad fi sabilillah. Termasuk di dalamnya bagian dari wisata kaum muslimin adalah ibadah haji dan umroh. Bukan berarti haji dan umrah tapi malah wisata di sana, tidak. Tapi justru ritual atau manasik haji dan umrohnya itu sendiri adalah bentuk hiburan dan bentuk wisatanya orang-orang beriman. Maka wisata yang berpahala dan dianjurkan dalam agama ini, yang pertama, bila itu dalam rangka tujuannya, targetnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jika wisatanya itu dikaitkan tujuannya dalam rangka belajar agama. Kita berangkat ke satu tempat, melakukan perjalanan, bisa jadi dekat, bisa jadi jauh. Maka wisata tersebut berkaitan dengan pencarian ilmu, maka ini adalah wisata yang berpahala. Bahkan Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Rihlatu fi Thalabil Hadis, perjalanan dalam rangka mencari hadis. Dulu para ulama keluar masuk negeri orang, melakukan perjalanan-perjalanan panjang, baik secara jarak maupun panjang secara durasinya, waktunya. Maka mereka meyakini bahwa itu adalah bentuk wisatanya orang-orang beriman, mencari hadis-hadis Nabi SAW. Hadir di majelis-majelis ilmu, ini bagian dari hiburan dan wisata orang-orang beriman. Bukankah kita yakin bahwa majelis ilmu adalah salah satu taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka kita datang ke sebuah taman itu juga dalam rangka mencari hiburan, mencari ketentraman, dan dalam rangka wisata. Yang ketiga, bila wisata itu dalam rangka mencari ibroh, mencari pelajaran, ya, maka ini juga berpahala. Dan yang keempat, dalam rangka berdakwah, belusuan, ya, pergi ke pelosok-pelosok negeri dalam rangka menebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini bagian dari wisata. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu berwisata ke suatu tempat dalam rangka tadabbur ayat-ayat kauniyah, merenungi kebesaran Allah pada ayat-ayat kauniyah, yaitu kebesaran Allah di alam semesta. Mungkin ada yang suka climbing atau hiking atau camping, ya, dan sejenisnya. Jika diniatkan dalam rangka melihat kebesaran Allah di alam semesta ini, maka itu adalah wisata yang berpahala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, pada pagi hari ini selain kita thalabul ilm, memakmurkan masjid, kemudian juga dalam rangka merajut ukhuwah, juga dalam rangka mencari obat dari penyakit kebodohan dan ketidakpahaman kita dalam urusan agama, dan juga dalam rangka mencari hiburan, wisata orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita diberi kesabaran untuk hadir di majelis-majelis ilmu dan diberikan keistiqomahan di dalamnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang satu tema yang ini sederhana namun sangat penting, yang saya beri judul, bolehkah
aku mempelajari Taurat dan Injil atau mungkin kitab-kitab suci lainnya selain Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya nukil dan saya kutip dari kitab Syarhul Aqidatil Wasitiyah dan juga beberapa referensi lainnya. Yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, saya kutip dari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di awal kitab, setelah muqaddimah, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan membacakan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, menulis, amma ba'du fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah. Amma ba'd, adapun setelah ini, maka inilah i'tiqad, akidah, keyakinan firqatun najiyah dan ta'ifah al-mansurah sampai hari kiamat, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan, berikut akan kita bahas tentang salah satu i'tiqad, keyakinan, akidah ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau istilah lainnya al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, atau Taifah al-mansurah, yaitu kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara akidahnya adalah beliau mengatakan, wa huwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal imani bil qadari khairihi wa syarrih. Di antara i'tiqad, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab sucinya Allah, utusan-utusan Allah, dan beriman dengan kebangkitan setelah kematian atau hari akhir, dan beriman dengan qadar atau takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, maka sebuah prinsip dalam akidah Ahlus Sunnah bahwa seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu meyakini rukun iman yang 6 sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, hadis riwayat Muslim, ketika beliau didatangi oleh malaikat Jibril yang pada saat itu berwujud seorang laki-laki. Di mana saat kedatangan laki-laki ini, jangankan para sahabat, Rasulullah saja tidak tahu siapa dia. Ya. Jadi Rasulullah tahu itu malaikat Jibril itu setelah berlalu beberapa waktu, ya, cukup lama. Baru Allah memberitahukan bahwa itu malaikat Jibril. Sebelumnya Rasulullah juga tidak tahu. Ya. Kita perhatikan dalam riwayat tersebut, seandainya Rasulullah tahu ini malaikat Jibril, pasti Rasulullah umumkan kepada para sahabat, wahai para sahabat, mari berkumpul, ini ada malaikat Jibril, kapan lagi kita ketemu, ayo datang. Gitu. Buktinya tidak ada kalimat tersebut dari Rasulullah SAW. Begitu muncul, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar, beliau mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Kita tidak ada yang mengenalnya dan dia juga tidak terlihat tanda-tanda orang yang habis safar. Ya. Penampilannya rapi sekali, bajunya putih bersih, rambutnya klemis hitam. Ini juga salah satu adab dalam majelis ilmu. Kita memakai berpenampilan yang terbaik di rumah Allah terutama, dan juga termasuk di dalam majelis-majelis ilmu. Maka lelaki ini yang mana malaikat Jibril itu sendiri bertanya kepada Rasulullah 4 perkara. Maka pertanyaan yang keduanya adalah bertanya tentang iman. Akhbirni anil iman. Beritahukan kepadaku wahai Muhammad, apa itu iman? Maka Rasulullah menjelaskan tentang rukun iman yang 6 itu, yaitu al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Nah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di sini bahwa akidah Ahlus Sunnah
wal jamaah atau Taifah al-Mansurah atau al-Firqatun Najiyah itu adalah diantaranya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab suci, para utusan Allah, kemudian hari akhir dan juga kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, maka saya kutip rukun iman yang ketiga, beriman terhadap kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Ini bila tidak dikupas, tidak dikaji, bisa jadi sebagian kaum muslimin, ya kan, terutama dari kalangan yang masih awam dalam agama ini, hanya tahu bahwa orang beriman itu harus percaya dengan kitab-kitab Allah. Maka kesulitan untuk bersikap, bagaimana sikapnya terhadap kitab Zabur, kitab Taurat, Injil dan lainnya. Nah, ini perlu penjelasan Bapak Ibu jamaah sekalian. Bila tidak diterangkan, tidak ada sosialisasi kepada halayak kaum muslimin, maka hadis ini tentang rukun iman atau juga ayat-ayat yang menjelaskan tentang iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, sebagaimana di antaranya surat Al-Baqarah ya, di ayat yang ke-285 ya, 2 ayat terakhir, atau biasa kita baca 3 ayat terakhir. Maka di situ ada juga tentang pembahasan ini ya. Ketika Allah menyatakan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli dan seterusnya. Nah, maka jika tidak ada penjelasan, orang akan salah paham dalam menyikapi kitab-kitab suci yang ada, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali ayat maupun hadis tentang beriman kepada para rasul, beriman dengan kitab-kitab suci ini dijadikan senjata oleh musuh-musuh Islam, dan mereka adalah dari kalangan kaum muslimin juga. Khususnya orang-orang yang mengaku sebagai anggota jaringan Islam liberal, nah, di mana mereka mengajarkan kepada kaum muslimin, di antaranya adalah kaum muslimin itu jangan bersikap eksklusif. Nah, sebelum saya lanjutkan supaya tidak monoton, mungkin saya interaktif yang menyampaikannya. Menurut bapak-bapak dan ibu-ibu, sebenarnya sebagai seorang muslim, kita ini harus bersikap eksklusif atau inklusif. Kalau eksklusif itu ya, merasa dan meyakini bahwa Islam ini yang benar, yang lainnya salah. Islam benar, yang lainnya semua salah. Ini eksklusif. Ya, kita spesial bahwa Islam dan kaum muslimin ini yang benar, yang lainnya salah. Atau kebalikannya, inklusif. Bahwa bisa jadi agama lain itu benar dan bisa jadi dalam agama Islam ada kesalahan. Artinya bukan benar sendiri, tapi bisa jadi ada peluang agama lain juga benar. Nah, yang benar yang mana Pak? Bersikap eksklusif atau inklusif? Sepakat eksklusif ya Pak. Ini kalau kita buka situs-situs, bukan hanya bukan hanya situs-situs JIL, Jaringan Islam Liberal, tapi juga beberapa ormas Islam. Bahkan ada yang mempropagandakan, mengkampanyekan bahwa menjadi seorang muslim itu harus inklusif, jangan eksklusif. Nah, maka ini salah satu bentuk pendangkalan akidah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kaum muslimin dimurtadkan, dikeluarkan dari Islam, ini tidak mudah. Apalagi sejak lahir orang tuanya muslim, sudah Islam dari kecil, untuk dimurtadkan tidak mudah memang. Ya. Walaupun orang ini orang awam, wah pokoknya saya harus Islam sampai mati, walaupun dia tidak terlalu paham dengan agamanya. Maka salah satu proyek besar musuh-musuh Islam, dan itu menggunakan kaki tangan orang-orang Islam sendiri, yang dipandang sebagai para cendekiawan bahkan mereka. Namun mereka kuliah S1, S2, S3-nya kepada orang-orang kafir. Mereka belajar agama Islam di Amerika, belajar Islam di Inggris, dosen-dosennya orang-orang Yahudi juga. Sehingga mereka belajar kepada para orientalis, maka menelurkan sebuah ide gagasan tentang liberalisme. Maka mereka melakukan kampanye besar-besaran dari tahun ke tahun
mendangkalkan akidah kaum muslimin, kalau langsung disuruh murtad ini berat. Maka langkah awalnya didangkalkan pemahaman dan akidahnya. Bagaimana caranya? Ditanamkan dalam diri seorang muslim bahwa dalam beragama itu jangan eksklusif, jangan merasa Islam yang paling benar, yang lain juga benar. Mereka mengatakan bahwa perbedaan Islam dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan Hindu, Buddha dan lain-lainnya hanya perbedaan dari segi teknis saja, bukan perbedaan secara prinsipil, kata mereka. Dan juga salah satu doktrinnya adalah tentang paralelisme, artinya semua agama itu sejajar, memiliki ya peluang semua agama ini untuk menjadikan penganutnya itu semuanya masuk surga. Dengan kata lain mereka mengatakan bahwa untuk masuk surga nggak harus melalui Islam, bisa dengan agama yang lain. Ya. Beda cara, beda jalan, beda teknis, tapi endingnya sama-sama masuk surga. Nah, akhirnya muncul pemahaman bahwa semua agama itu benar. Kalau menyatakan semua agama mengajarkan kebaikan, ya kita masih sepakat. Walaupun kebaikannya berbeda-beda, Islam yang paling sempurna dalam mengajarkan kebaikan. Tapi tidak semua agama mengajarkan kebenaran. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, maka yang benar, dan ini harus tegas dalam hal ini, bahwa kita harus bersikap eksklusif bahwa Islamlah kebenaran, yang lainnya salah. Hanya dengan jalan Islam kita bisa masuk surga, tidak bisa dengan jalan yang lain. Dan kita meyakini bahwa Islamlah agama yang diterima di sisi Allah. Dan siapa yang tidak masuk Islam, tidak memeluk agama Islam, maka tidak diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Bukankah dalam surat Ali Imran ada 2 ayat? Ini saja sudah cukup untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwa kita ini harus inklusif. Yang pertama dalam surat Ali Imran itu surat Ali Imran ayat 19. Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Berarti selain Islam tidak diterima. Di surat yang sama ayat 85, Ali Imran 85, Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari, maksudnya memeluk agama ghairul Islam, siapa yang memeluk agama selain Islam, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Maka Islam yang dimaksud adalah Islam dalam makna khusus, dalam makna yang sempit, yaitu agama yang dibawa, diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itulah Islam. Kalau pengertian Islam secara umum hari ini tidak berlaku. Setelah diutusnya Rasulullah, pengertian Islam secara umum tidak berlaku. Bagaimana pengertian Islam secara umum? Mengikuti agama para nabi dan rasul, maka seseorang dikatakan muslim. Ya. Nabi Musa dan para pengikutnya adalah muslim. Nabi Isa dan para pengikutnya adalah muslim. Termasuk juga nabi-nabi yang lainnya. Nah, maka ini pengertian Islam secara umum. Semua agama para nabi adalah Islam dan para nabi dan rasul serta para pengikut setianya adalah muslim. Itu dulu setelah Rasulullah SAW diutus, setelah Al-Quran turun, maka yang disebut Islam atau pelakunya disebut Muslim hanyalah yang mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Maka selain yang mengikuti agama beliau, maka tidak kita katakan sebagai Muslim. Maka selain yang beragama Islam atau selain yang memeluk agama Islam, kita tegaskan bahwa agama mereka ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka termasuk orang-orang yang rugi. Maka inilah yang harus kita tegaskan kepada dunia, bahwa
kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa Islamlah yang benar, yang lainnya salah. Kita harus bersikap eksklusif. Jadi kalau ada seorang muslim yang inklusif, sebenarnya memalukan. Kenapa? Karena pemeluk-pemeluk agama lain pun sebenarnya diakui atau tidak, mereka itu bersikap eksklusif juga. Coba panjenengan tanya orang yang memeluk agama Kristen. Kalau tanya, kenapa Anda memilih Kristen? Ya, menurut saya yang benar Kristen. Terus yang lainnya, salah? Ya salah. Bahkan mereka mengatakan orang selain Kristen, belum mengikuti agama Kristen, dikatakan sebagai domba-domba yang sesat. Jadi sebenarnya masih mending kita mengatakan non-muslim disebut kafir. Karena kafir dalam bahasa Arab sebenarnya bermakna menutup. Ya. Artinya menutup diri dari kebenaran. Nah, daripada disebut sebagai domba-domba yang sesat. Nah, kalau mereka mengatakan kita sebagai domba-domba yang sesat atau selain mereka yang beragama mereka itu domba yang sesat, berarti mereka juga sama eksklusif sebenarnya. Semua pemeluk agama kalau ditanya kenapa Anda memilih agama Anda, mereka mengatakan inilah jalan hidup saya, ini yang saya yakini benar, yang lainnya salah. Karena kalau yang lain benar juga, saya bisa pindah-pindah agama. Di rolling gitu Pak. Udah bulan ini saya jadi seorang muslim. Wah, begitu mendekati Ramadan, pindah Nasrani dulu, liburan nggak usah puasa, toh sama-sama benernya, ya. Terus begitu. Kalau seandainya orang meyakini semua agama benar, idealnya dia akan dengan mudahnya keluar masuk agama. Nah, inilah bentuk pendangkalan akidah supaya orang Islam itu. Jadi yang ditarget justru orang-orang Islam. Kenapa tidak ada ya Kristen liberal, ya Hindu liberal, Buddha liberal yang meyakini semua agama benar gitu. Yang ditarget adalah kaum muslimin. Nah, maka salah satu poinnya adalah karena kesalahan sebagian kaum muslimin dalam memahami iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya. Akhirnya apa? Mereka mengatakan, wah saya juga harus mengikuti Injil, mengikuti Taurat. Karena apa? Kan diperintahkan bahwa i'tiqad ahlus sunnah itu beriman dengan kitab-kitab suci Allah. Nah, kalau kita beriman berarti percaya dong dengan Taurat, dengan Injil, dengan Zabur. Lalu berlanjut karena percaya dan beriman, boleh mempelajarinya, boleh mengamalkannya. Ini kan rusak jadinya. Nah, disinilah Bapak Ibu jamaah sekalian pentingnya kita belajar bagaimana sikap seorang muslim terhadap kitab-kitab suci, apakah itu Al-Quran dan kitab-kitab suci selain Al-Quran. Maka kita kutip dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beriman dengan kitab-kitab Allah ay kutubullahi allati anzalaha ma'ar rusuli walikulli rasulin kitabun. Nah, yang pertama, ini step by step aja Pak, pelan-pelan ya. Yang pertama, dalam masalah iman kepada kitab-kitab suci, yang pertama, kita meyakini bahwa setiap rasul itu diberi kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu nama-nama kitab di dalam Al-Qur'an itu ada berapa, Pak? Yang umum orang-orang 4 ya. Sebenarnya ada tambahan lagi 2 lagi, yaitu suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Para ulama berbeda pendapat, suhuf Musa apakah berbeda atau itu adalah Taurat itu sendiri. Maka para ulama khilaf. Nah, ini tidak ada masalah. Ya, sebagian mengatakan kitab suci yang disebutkan dalam Al-Quran itu cuma 5, sebagian mengatakan 6. Yaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, suhuf Musa dan suhuf Ibrahim. Perbedaannya hanya suhuf Musa ini Taurat atau berbeda ya, kitab yang lain. Ini perbedaan di situ. Kita pilih salah satu, anggap 6 ya, 6 kitab suci. Apakah jumlah Rasul cuma 6 Pak? Jumlah Rasul ada 6 atau bukan Pak? Jelas tidak ya. Sebagian ulama mengatakan jumlah Rasul itu ada 313 dan para Nabi ini 124.000. Ada perbedaan pendapat 120 sekian. Perbedaannya di sekiannya. Maka yang pertama kita harus yakin
dan beriman bahwa Allah menurunkan kitab-kitab itu ke semua rasul, bukan hanya yang 6 saja. Yang 6 tadi disebutkan sebagiannya saja. Dalilnya apa? Itu dalam surat Al-Hadid ayat 25. Surat Al-Hadid ayat 25. Allah berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sesungguhnya kami telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan dan kami menurunkan bersama mereka. Mereka di sini siapa, Pak? Para rasul. Nah, dan kami menurunkan bersama dengan mereka itu, kepada mereka itu Alkitab wal mizan. Kitab suci dan mizan, timbangan, neraca, ya, alat ukur untuk menyatakan ini benar atau salah, ini hak atau batil, ya. Aturan dari Allah, syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yadullu ala anna kulla rasulin ma'ahu kitab lakin la na'rifu kullal kitab bal na'rifu minha suhuf Ibrahim wa Musa at-Taurah wal Injil wal Zabur wal Quran sittah. Nah, ini merupakan dalil bahwasanya setiap rasul bersamanya ada kitab suci. Akan tetapi kita tidak tahu setiap kitab atau nama setiap kitab. Yang kita tahu ada 6. Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang dimaksud beriman itu bagaimana dengan kitab-kitab suci, ya. Ma'adzalika nahnu nu'minu bikulli kitabin anzalahu Allahu 'alar rasul wa illam na'lam bihi nu'minu bihi ijmalan. Nah, jadi yang dimaksud beriman dengan kitab-kitab suci ini kalau selain Quran, maka kita meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab tersebut di masanya kepada nabi-nabinya Allah, kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita percaya yakin bahwa Allah menurunkan kitab-kitab tersebut. Nah, maka kepercayaan ini bukan berarti dilanjutkan dengan harus mempelajari, harus mengamalkannya, ini hal lain. Nanti kita bahas di belakang bagaimana hukumnya mempelajari kitab-kitab tersebut. Tapi satu poin bahwa kita percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab sucinya kepada setiap rasul. Dan yang kita tahu nama-nama kitab tersebut ada 6 dan mereka para rasul tersebut memang mendapatkan kitab suci tersebut, kita percaya itu semua. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kalau memang percaya kitab-kitab suci tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, lalu apakah hukumnya kita mempelajari kitab-kitab suci selain Al-Quran? Nah, kira-kira ada gambaran nggak Pak selama ini boleh atau tidaknya Pak kita belajar Taurat, belajar Injil, ya. Selama ini bagaimana sikap dari panjenengan Bapak-bapak? Sebelum Al-Quran tamat tidak belajar. Masya Allah ya, sebelum tamat Al-Quran belajar Quran dulu, ya. Nah, ini salah satu poin nanti yang juga termasuk salah satu poin yang kita bahas. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil poin-poin pentingnya bahwa ada dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis-hadis di mana dalil tentang bagaimana sikap kita terhadap kitab suci selain Al-Quran, apakah boleh mempelajari, membacanya, mengkaji, bertanya kepada pakarnya apakah hukumnya boleh atau tidak. Maka ternyata baik dari ayat maupun hadis-hadis yang sahih terbagi 2 dalil di mana seolah-olah, tanda kutip, seolah-olah 2 dalil ini bertentangan. Yang satu membolehkan bahkan mengharuskan, yang satu melarang. Nah, ini kan kalau tidak dipelajari jadi bingung kita. Masa sih ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang satunya melarang, yang satunya menganjurkan, bahkan memerintahkan. Nah, ini akan kita bahas pada poin terakhir ini yang paling penting poinnya di sini. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini saya kutipkan salah satu hadis
yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, hadis nomor 14.623. Dari jalur gurunya Imam Ahmad yaitu Suraij bin Al-Nu'man, dari Hushaim, dari Mujallid, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya. Jadi hadis ini berujungnya kepada sahabat Jabir bin Abdullah. An Jabir bin Abdullah anna Umar bin Al-Khattab atan nabiyya bi kitabin asabahu min ba'di ahli al-kutub faqara'ahu an-nabiyyu faghadiba faqala ya amutahawwakuna fiha ya ibn al-Khattab walladhi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan la tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bih au bibatilin fatusaddiqu bih walladhi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasa'ahu illa an yattabi'ani. Dari Jabir bin Abdullah, beliau bercerita bahwa suatu saat Umar ibn Khattab ya menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sebuah kitab yang didapatkan dari sebagian ahli kitab. Dalam riwayat lain, Umar membawa lembaran-lembaran Taurat dan beliau baca. Dan beliau sangat takjub dengan isinya, dengan teks dari Taurat tersebut. Lalu lembaran-lembaran Taurat itu dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membacanya karena Nabi buta huruf, meminta kepada sahabat itu membacakannya. Namun Rasulullah pada saat itu marah. Kan dalam riwayat yang lain jelaskan ketika Umar datang membawa lembaran-lembaran Taurat, wajah Rasulullah berubah merah padam, menahan marah. Ya, marah. Ya. Maka kemarahan salah satunya yang dibenarkan adalah ketika masalah agama seperti ini. Kita ingin lihat lebih detail kapan saatnya marah yang benar, kapan saatnya harus bersedih, kapan tertawa, kapan tersenyum, kapan menangis. Kita bisa mencontoh Rasulullah SAW, bisa merujuk kepada kitab Mauqifur Rasul wa Ashabih. Ya. Ini ada sebuah kitab yang membahas tentang kapan Rasulullah itu marah. Salah satunya ini. Maka Rasulullah marah sampai merah padam wajah beliau dan beliau mengatakan kepada sahabat Umar, "Wahai Umar, apakah engkau ini orang yang bingung ya? Ya. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, demi Allah. Ya, sungguh aku telah datang ya kepada kalian dengan membawa agama yang putih bersih. Baydoa naqiyah. Bukankah aku datang kepada kalian membawa agama yang putih bersih, yang terang benderang, ya, yang sempurna, yaitu Islam, gak butuh yang lainnya. Sudah ada Al-Quran. Ya, kenapa engkau seperti orang yang bingung? Padahal sudah jelas aku datang membawa agama yang putih dan bersih." Maka Rasulullah SAW menyatakan, janganlah kalian bertanya kepada ahlu kitab. Kenapa? Karena bisa jadi mereka menyampaikan kebenaran lalu kalian mendustakannya. Atau justru mereka berdusta tapi kalian membenarkannya. Lalu Rasulullah bersumpah lagi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, seandainya Nabi Musa masih hidup, maka dia tidak punya peluang sedikit pun kecuali mengikuti aku. Kalau Nabi Musa masih hidup, tidak ada sedikit pun peluang, kesempatan bagi beliau kecuali akan mengikuti aku. Artinya ketika Rasulullah SAW diutus, walaupun ada seandainya orang yang berpegang dengan Taurat yang sebenarnya, Taurat yang asli sekalipun, maka dia harus meninggalkannya dan masuk ke dalam agamanya Rasulullah SAW. Kitab Tauratnya disimpan, sudah selesai, beralih kepada Al-Quran yang sempurna dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, kalau sudah ada penggantinya yang sempurna, yang juga menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, kenapa harus mundur ke belakang? Ini sudah ada penutup yang terakhir yang sempurna, Islam, yaitu dengan membawa Al-Quran. Maka Rasulullah SAW marah
kepada sahabat Umar karena sahabat Umar membaca kitab Taurat. Ini salah satu poin dalil bahwasanya tidak usah belajar kitab Taurat atau yang lainnya. Ada sebuah asar juga ya, seseorang ya, teman atau murid dari Ibnu Mas'ud ya, yang bernama Al-Qurrah membawa beberapa lembar Taurat yang didapatkan dari Syam. Jadi habis bepergian ke Syam, oleh-olehnya bawa kitab Taurat. Dan sangat takjub dengan isinya. Wah, mungkin ini isinya kok mirip Al-Qur'an ya. Bagus ini gitu ya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sini berikan sama saya. Diberikan kepada Abdullah bin Mas'ud, lalu beliau mengambil baskom isi air, maka dicemplungnya itu lembaran-lembaran Taurat. Ya. Setelah lunak, ya kertasnya, medianya dirobek-robek, dihancurkan oleh beliau. Nah, ini juga salah satu pengamalan dari sahabat Nabi. Nggak usah belajar kitab tersebut, sudah ada Al-Quran, kenapa harus belajar itu? Ini diantara sebagian dalil larangan kita belajar kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Ya, ini yang pertama. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, yang kedua, tapi ada dalil yang menganjurkan, ya, membolehkan, bahkan menganjurkan untuk belajar kitab-kitab suci selain Al-Quran. Salah satunya dalam surat Yunus ayat 10. Surat 10 ya. Surat Yunus surat 10 ayat 94. Allah berfirman, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, kalau kamu ragu dengan Al-Quran, wahai Muhammad, termasuk kita tadi juga, kalau ada yang ragu dengan Al-Quran, maka tanyakan kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum engkau. Mereka saja, ya, mereka itu sebenarnya meyakini, mengetahui bahwa akan hadir Nabi akhir zaman dan akan turun Al-Quran. Mereka meyakini itu. Hanya karena kesombongan, karena hasad dari mereka. Mereka tidak terima Nabi akhir zaman dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel, sehingga mereka menolaknya. Nah, kalau engkau Muhammad ragu dengan apa yang kami turunkan kepadamu, ragu dengan Al-Quran, tanyakan itu kepada ahli kitab yang mana mereka baca kitab-kitab suci sebelumnya, bahwa Al-Quran itu kebenaran yang akan datang di kemudian hari, bahwa engkau adalah utusan yang memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu betul tentang diutusnya engkau. Ya. Bahkan Allah menyatakan ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Para pendeta Yahudi, pendeta Nasrani itu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi pengenalan mereka terhadap anak-anak mereka. Jadi mereka lebih kenal. Kok bisa, bagaimana orang lebih mengenal orang lain daripada anaknya? Kita mengenal anak kita kalau anak itu sudah lahir, sudah kita didik, kita bersama dengannya. Kita kenal kesukaannya apa, yang tidak disukai apa, karakternya bagaimana. Kita mengenal anak kita kalau anak kita sudah lahir. Kalau belum lahir, kira-kira sudah mengenal belum, Pak? Ini di sini ada yang belum nikah. Ada nggak yang, wah ini saya mengenal baik anak saya. Anak, istri aja belum dapat, kok bilangnya anak? Nggak mungkin ya. Nah, para pendeta Yahudi dan Nasrani jauh-jauh hari sebelum kelahiran Rasulullah SAW, mereka sudah paham tentang Rasulullah SAW. Nama beliau, ciri-ciri fisiknya, apa yang terjadi, apa yang dialami, apa yang dilakukan, semuanya mereka kenal baik. Dari mana? Dari kitab suci mereka. Nah, maka kata Allah mengatakan kepada Rasulullah, kalau engkau ragu, seandainya engkau ragu dengan Al-Quran, tanyakan kepada ahlu kitab, di mana mereka membaca kitab-kitab suci. Nah, maka ini salah satu dalil tentang, ya, perintah bahkan fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Bertanyalah. Nah, namanya bertanya berarti berkonsultasi dengan mereka, di mana mereka merujuk kepada kitab suci mereka. Sama saja dengan kita belajar tentang agama mereka, tentang kitab suci mereka. Nah, maka bagaimana caranya menyikapi dua dalil yang sepertinya bertentangan, yang satu melarang, yang satu menganjurkan?
Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika dalam sebuah pembahasan terjadi kontradiksi, ya, berlawanan antara satu dalil dengan yang lainnya, maka biasanya para ulama memilih salah satu dari 3 metode. Tapi biasanya mengutamakan metode yang pertama, diusahakan semaksimal mungkin. Yang pertama yang disebut thariqatul jam'i. Metode menggabungkan, metode mengkompromikan di antara dalil-dalil yang seolah-olah bertentangan. Yang kedua yang disebut thariqatut tarjih. Metode memilih yang lebih kuat di antara keduanya. Nah, yang ketiga thariqatut tawakkuf. Metode diem, ya, tidak membahasnya, menunggu para pakar yang lebih alim di bidangnya untuk menjelaskan itu. Diam lebih baik daripada membahasnya. Nah, tapi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau milih poin kedua atau poin ketiga, maka tidak ada penyelesaian. Namanya diam, nggak ada yang penyelesaian. Harus bagaimana? Ini bertentangan. Udah diamin aja, kan tidak menemukan solusi. Kalau mengambil metode thariqatut tarjih, pilih yang lebih kuat. Bagaimana kalau dua-duanya kuat dalil itu? Apakah harus membuang ayat atau membuang hadis yang sahih? Tidak mungkin. Maka diusahakan secara maksimal para ulama akan mencari metode yang pertama, yaitu thariqatul jam'i, mengkompromikan. Jadi maksudnya bagaimana ini? Ya, banyak dalam permasalahan-permasalahan keislaman itu yang sepertinya bertentangan. Contohnya Allah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa membuat orang yang mati itu bisa mendengar. Orang yang mati itu tidak bisa mendengar. Tapi bukankah ada hadis yang lain? Ketika jenazah diletakkan di kuburannya, lalu orang-orang yang mengantar itu pulang, maka orang-orang yang terakhir masih terdengar sandal atau terompahnya. Padahal di ayat tadi orang mati tidak bisa mendengar. Tapi kok ada hadis yang menyatakan bahwa mayit mendengar sandal. Nah, maka seringkali kalau kita tidak mengkajinya, wah ini kok bertentangan, katanya nggak dengar, tapi dengar sandal, yang benar yang mana? Dibuang salah satu, tidak bisa. Maka para ulama mengkompromikan bahwa secara umum mayit di alam kubur tidak bisa mendengar apa yang terjadi di dunia ini, dan mendengar sandal itu pengecualian saja, bukan berarti semuanya dia dengar. Kasihan kalau mayit itu dengar semuanya, apalagi sekarang banyak sound system horeg gitu ya, gerepeken, kasihan. Nah, menggabungkan dua dalil tadi, maka aja para ulama mengkompromikannya. Bagaimana solusinya? Bahwasannya mempelajari, mengkaji, membahas kitab-kitab suci selain Al-Quran, ini kita lihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi pelakunya, yang kedua dari sisi tujuannya. Maka dari sisi pelakunya, yang mempelajari kitab-kitab selain Al-Quran dibolehkan kalau orang tersebut termasuk orang yang rasikh, orang yang dalam ilmu agamanya, maka dibolehkan. Ya. Orang yang siqah akidahnya, kuat akidahnya, ilmunya dalam, dia sudah menguasai Al-Quran, maka boleh mempelajari kitab-kitab selain Al-Quran. Ini dari sisi ya pelajar atau pembacanya, dibolehkan kalau dia rasikh, orang yang berilmu dalam, ilmunya sangat kokoh, kuat. Nah, yang kedua, targetnya, tujuannya untuk apa mempelajari kitab tersebut? Kalaupun dia orang yang dalam ilmunya, kalau sekedar iseng, ngisi waktu tak baca Taurat, nah ini tidak dibolehkan. Maka tujuannya adalah dalam rangka mengungkap kesesatan mereka yang mempercayai kitab tersebut, agar lurus dan kembali kepada kebenaran dan merujuk kepada Al-Quran, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh mempelajari kitab Taurat, Injil, Zabur, ya, kalau pelakunya adalah orang yang dalam ilmu agamanya, kokoh akidahnya, dan dalam rangka berdakwah kepada mereka, dalam rangka berdialog ilmiah dengan mereka, dalam rangka berdebat dengan mereka, bukan dalam rangka bermudahanah atau berbasa-basi supaya mereka senang. Ini diharamkan dalam Islam. Wah, saya tak melajari Taurat, nanti kalau ketemu
orang-orang Yahudi, atau saya belajar Injil kalau ketemu orang Nasrani nanti ya basa-basi kepada mereka, bersikap lunak kepada mereka. Ini dilarang dalam Islam. Mudahanah, ya, kita mengenal ada dua istilah ini sebagai sisipan saja sedikit lagi. Ada mudahanah, ada yang namanya mudaroh. Mudahanah dari kata dahana yudahinu. Mudaroh dari kata daro yudari. Nah, mudahanah maupun mudaroh ini sama-sama bersikap lunak kepada orang-orang yang menyimpang. Walaupun menyimpang di sini ada beberapa kategori. Ada muslim yang dia ahli maksiat, kemungkaran, tapi dia muslim. Dan ada orang kafir. Maka sama-sama mudahanah maupun mudaroh itu bersikap lunak, ya. Tidak menampakkan pengingkaran kepada kemungkarannya. Nah, tetapi bedanya adalah kalau mudaroh ini mandub, ini disunnahkan, dianjurkan, bahkan diperintahkan, yaitu bersikap lemah lembut, lunak kepada orang-orang yang menyimpang dalam rangka tujuannya adalah untuk mendakwai dia, pendekatan kepada dia. Dan para ulama mendefinisikannya adalah mudaroh itu mengorbankan dunia untuk kemaslahatan dunia dan agama. Demi maslahat agama dan dunia, dia korbankan dunia. Tapi kalau mudahana, dia bermanis muka, bersikap lunak. Orang Jawa bilang bahasa mudanya mudahana itu abang-abang, lambe, basa-basi, sok akrab dengan non-muslim. Kalau dia mengorbankan agamanya untuk mendapatkan dunia, ini yang disebut mudahana dan dilarang. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam di ayat ke-8, ayat ke-9, fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Janganlah kamu ikuti para pendusta itu. Mereka sangat ingin kamu itu berbahasa basi, lunak kepada mereka, lalu mereka pun bersikap lunak pada kamu. Ya, hanya sekedar abang-abang lambe, berbahasa basi, tidak ada pengingkaran terhadap kesesatan mereka. Ini dilarang di dalam Islam. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kesimpulannya adalah mempelajari kitab-kitab selain Al-Quran dibolehkan, bahkan dianjurkan. Yang pertama, pelakunya adalah orang yang rasikh dalam ilmu agamanya. Yang kedua, dalam rangka dakwah kepada mereka, dalam rangka mendebat mereka. Dan sebagai penutup ada satu kisah di mana Rasulullah tadi marah kepada Umar, tapi di sisi lain ada hadis. Ini aplikasinya Pak ya, supaya tidak salah paham, aplikasinya. Di satu sisi Rasulullah marah, ya, bahkan Abdullah bin Mas'ud sampai menghancurkan lembaran-lembaran Taurat tadi. Tapi di sisi lain aplikasi, ya, penerapan dari Rasulullah SAW ini jadi pelajaran bagi kita, yaitu dalam sebuah kisah. Kisah ini dicantumkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini juga dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Masailul Jahiliyah di poin yang ke-77. Poin 77. Beliau membawakan sebuah hadis kisah, yaitu ketika Rasulullah SAW diuji, maksudnya diuji di sini maunya dijebak orang-orang Yahudi di Madinah. Sebagian ahli sejarah mengatakan terjadi pada tahun keempat Hijriah, tapi Ibnu Hisham dalam kitabnya Sirah Nabawiyah mengatakan di awal Hijrah. Ketika orang-orang Yahudi, terutama rabi-rabi mereka, ya para pendetanya, mendengar Rasulullah hijrah ke Madinah, bertepatan saat itu ada kasus 2 orang Yahudi, laki perempuan berzina. Dan zinanya dua-duanya zina muhson, dua-duanya sudah menikah. Maka rabi-rabi, yaitu para pendeta Yahudi, mereka bermusyawarah dan mereka sepakat, wah ini ada Muhammad, ya, datang ke Madinah, kita uji. Kita serahkan hukuman kedua orang ini kepadanya. Kita lihat, kalau dia mencambuk 2 orang ini, berarti dia raja. Tapi kalau dia merajamnya, berarti dia nabi. Dan kalau merajamnya dan nabi, hati-hati, jaga keluarga kalian. Nah, enak. Ya, Yahudi itu parahnya di situ. Sudah jelas-jelas dia mengatakan kalau dirajam berarti nabi. Tolong dijaga anak kalian jangan sampai mengikuti. Aneh ini, Pak. Tahu nabi malah hati-hati gitu. Ini rusaknya orang Yahudi. Maka akhirnya Rasulullah diundang ke kampung Bani Quraidah. Di situ berkumpul orang-orang Yahudi berserta 2 pelaku zina dan tokoh-tokoh besar agamanya.
yaitu para pendeta Yahudi juga hadir. Salah satunya ada yang bernama, ini yang paling sentral, namanya Abdullah bin Suriyah. Suriyah, ya pakai sod. Maka ketika itu Rasulullah, ya beliau karena seorang yang cerdas, saat berangkat menuju perkampungan Bani Quraidah ini untuk memutuskan hukum, Rasulullah membawa partner teman dari sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Salam. Dan Abdullah bin Salam adalah mantan pendeta Yahudi. Ayo berangkat, saya diberi kepercayaan nih orang-orang Yahudi menyerahkan hukuman kepada 2 orang yang berzina muhsan. Rasulullah berangkat. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika sampai di hadapan mereka? Maka Rasulullah SAW meminta kepada para tokoh agama Yahudi, bawakan kitab Taurat kalian ke sini dan tolong bacakan. Ya, apakah kalian hal tajiduna fit Taurah? Ya, fi sya'ni rajam. Apakah dalam kitab Taurat tercantum ayat tentang rajam? Coba bacakan. Maka yang membawa kitab Taurat waktu itu adalah Abdullah bin Suriyah. Nah, yang Abdullah bin Salam sudah masuk Islam, dia jeli juga. Ketika membaca, dicek kitabnya, bagaimana sikapnya Abdullah bin Suriyah. Ternyata Abdullah bin Suriyah itu membawa lembaran-lembaran Taurat dan menutup dengan jarinya beberapa baris, ditutupi. Dibacakan kitab Taurat atasnya dan bawahnya. Tidak ada kata-kata rajam di situ. Lalu kata Abdullah bin Salam, Abdullah bin Suriyah, itu jarimu ngapain ditutupin? Angkat, coba diangkat. Mau gak maunya diangkat, seret, kelihatan. Maka ayatnya adalah berbicara tentang hukuman rajam. Maka kata Rasulullah, ya, emangnya selama ini kalian tidak menerapkan hukum rajam? Bagaimana hukuman yang kalian terapkan kepada para pelaku zina muhsan? Maka kata Abdullah bin Suriyah, dulu itu awalnya kami merajam pelaku zina muhsan, tapi karena pelakunya itu kerabat kerajaan waktu itu, para pejabat kerajaan, maka pihak raja melobi kepada para pendeta untuk meringankan hukumannya. Maka akhirnya kami mencari solusi lain, dihukum dengan hukuman yang ringan, yaitu 2 pezina laki perempuan ini. Yang pertama, wajah mereka dikasih warna hitam, jadi nggak dikenal, dihitemin wajahnya, nggak tahu pakai areng ya atau tinta ya. Ya mungkin kalau sekarang dikasih warna silver terus di lampu merah itu ya, kayak gitu ya, tapi hitam. Laki perempuan. Kemudian keduanya dinaikkan di atas keledai dengan posisi saling membelakangi punggungnya. Setelah itu diarak ke pasar-pasar, ke kampung-kampung, ke pusat-pusat keramaian. Dua sejoli ini yang berzina tadi. Itu yang kami lakukan selama ini. Dan ketika ada orang rakyat jelata yang berzina, ketika akan dihukum rajam, maka mereka protes, loh yang kemarin keluarganya raja kok nggak dirajam, dihukum dengan hukuman tadi. Kami juga seperti itu. Akhirnya berlanjut terus. Sehingga hukuman rajam tidak kami terapkan. Maka kata Rasulullah, kalau begitu rajamlah 2 orang ini. Maka dirajam, dilempari batu oleh orang-orang Yahudi dan juga oleh sebagian para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu bentuk aplikasi penerapan. Rasulullah justru membantah mereka dengan kitab suci mereka. Bahkan Rasulullah meminta untuk dibacakan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga bersesuaian dengan kesimpulan tadi bahwa boleh mempelajari, membacanya, membahasnya kitab Taurat, Injil, Zabur dan lain-lainnya jika yang melakukannya adalah orang-orang yang alim dan agamanya kuat dan dalam rangka tujuannya adalah mendebat, berdiskusi ilmiah dengan mereka-mereka yang non-muslim dengan harapan mereka bisa masuk ke dalam agama Islam. Maka jika pelakunya sembarang orang, ini dilarang. Jangan sampai kita menyibukkan belajar kitab Taurat, juz amma saja belum tamat ya untuk belajar tafsirnya gitu ya. Sudah neko-neko belajar Taurat, Injil ya. Sampai hafal Matius pasal sekian ayat sekian, tapi disuruh baca surat juz amma nggak hafal gitu ya. Nah, ini tentu belum termasuk orang yang rasikh, orang yang dalam. Maka mungkin kita pernah menyaksikan bagaimana hebatnya Ahmad Deedat, seorang yang kokoh dalam agamanya, dan beliau seorang ahli debat yang sangat ulung, tidak pernah terkalahkan dalam debat-debat bahkan dengan pendeta-pendeta skala internasional sekalipun.
Bagaimana kita juga melihat performa dari Dr. Zakir Naik yang luar biasa. Dengan sebab beliau, ribuan bahkan jutaan orang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, maka yang seperti ini dibolehkan. Nah, kalau panjenengan ada yang secerdas dan sedalam ilmunya seperti Dr. Zakir Naik, monggo pelajari kitab-kitab selain Al-Quran. Ya. Tapi kalau tidak, ya kita sibukkan diri dengan belajar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, saya rangkum, saya simpulkan bahwa kita wajib beriman dengan kitab-kitab suci, yaitu kita meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Al-Qur'an turun, kita tidak akan mengikuti ajaran yang ada dalam kitab-kitab selain Al-Qur'an, karena Al-Qur'an sudah lengkap, sempurna, bahkan ya isinya juga memperbaharui dan menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Kita mencukupkan diri dengan Al-Quran dan tidak mengamalkan isi kitab-kitab yang lainnya. Adapun mempelajari dan mengkaji dan membahas serta bertanya kepada mereka non-muslim, maka jika termasuk orang yang rasikh, yang alim dan thiqah agamanya, kemudian target dan tujuannya adalah dalam rangka berdakwah, dalam rangka berdebat ilmiah dengan mereka, maka itu dibolehkan. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan semoga Allah senantiasa memberikan hidayah bimbingan kepada kita semuanya, agar kita semua senantiasa meniti jalan kebenaran, berada di siratal mustaqim hingga mengantarkan kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.